셋, 둘, 하나, 큐! 한국을 맛보자. 이치티칩 코리아. Oh iya, lupa. Kita masih agak kaku nih kayaknya. Iya. Kayaknya boleh diulang lagi nanti Oke ya. ya. Ini kan program untuk belajar bahasa Korea, tapi kayaknya sih nggak cuma ngomongin bahasa Korea ya. Kita kayak Betul. bakalan banyak share tentang yang lain-lainnya juga Ya, begitu. seperti budaya atau seperti mungkin hal-hal yang teman-teman di sini Betul penasaran. betul sekali. Oke. Tapi sebenarnya kita juga nggak gitu ngerti sih. Jadi kita belajar sama-sama aja ya teman-teman. Jadi aku mungkin memperkenalkan Risa dulu kali ya. Boleh. Risa ini orang Indonesia, cuman suka sekali cinta ya. Udah bukan suka lagi ya, cinta Korea, dan sekarang kerja di perusahaan Korea sebagai penerjemah. Luar biasa sekali ya. Sherin ini banyak menerjemahkan bintang-bintang artis-artis Korea yang terkenal banget. Siapa aja ya Sherin? Artisnya yang terkenal, tapi kalau aku nggak terkenal. One BTS, GOT7, Lee Dong-wook. Oh, Lee Dong-wook, aku suka banget yang, drama. yang main di Goblin. Iya, aku suka banget. Terus Pak Bogum tuh, aduh ya ampun. Aduh, maaf ya, jadi kepanjangan. Oke, sekarang kita masuk ke topiknya nih. Oke, Sherin. kalau gitu kita bener-bener masuk ke inti program acara hari ini ya. Oke. Apa itu? Yaitu Insa. Insa itu apa sih, Risa? Insa itu salam. Salam. Iya, betul. mengucapkan salam. Kita episode pertama ya. Episode pertama kita harus bahas tentang salam. Iya, Kayaknya betul. kalau enggak tuh kayaknya nggak afdol gitu nggak sih? Iya, Betul. Nah, jadi Insa ini juga dari kata serapan bahasa Cina ya, Sherin Iya, ya. bahasa Mandarin. Insa ini kita kalau misalnya tahu arti bahasa Mandarinnya, kita lebih mudah untuk mengerti. Jadi bahasa Korea itu banyak kata serapan dari bahasa Mandarin. Jadi kalau misalnya kamu tahu arti bahasa Mandarin, lebih mudah untuk belajar bahasa Koreanya begitu. Oke, kalau gitu Insa sendiri dari bahasa Cina itu mungkin ada sejarahnya atau artinya Insa gitu? itu punya arti sendiri juga. In sendiri artinya manusia, sa itu artinya urusan. Jadi kalau misalnya kita jadikan satu kalimat mungkin urusan manusia kali ya. Kenapa dibilang urusan manusia ya? Kalau menurut aku sih kayaknya kalau kamu manusia harus melakukan insa, yaitu salam. Kalau gitu selamat pagi, salamnya gimana Sherin? Selamat pagi itu annyeonghaseyo. Oh, kalau selamat siang, Annyeonghaseyo. selamat sore, Annyeonghaseyo. selamat malam. Annyeonghaseyo. Sherin jangan bercanda dong, kok kayak jadi dengerin ini ya Enggak, aku rekaman. nggak bercanda, tapi emang bener kayak gitu, pagi siang. Jadi kalau di bahasa Korea itu mau ketemu pagi, mau ketemu siang, sore, malam, semua satu kalimat, yaitu annyeonghaseyo. Wah, gampang ya. Berarti kalau misalnya bahasa Inggris good morning, good afternoon, good evening, tinggal pakai annyeonghaseyo. Nah, annyeonghaseyo ini memiliki arti juga. Annyeong itu artinya damai. Gitu. Jadi gabungan dari annyeong sama haseyo. Artinya menyuruh seseorang untuk damai begitu. Maksudnya kamu memiliki kedamaian dalam dirimu begitu. Kita mungkin secara nggak langsung kita doakan dia gitu ya. Berasal dari kalimat seperti itu. Itu artinya. Nah, kalau misalnya kita salam nyapa orang hanya annyeonghaseyo, 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 nggak asik ya, kayaknya bosen deh. Kalau gitu kamu mending Risa coba kasih tahu aku deh. Risa tahu beberapa kalimat bahasa Korea untuk salam itu apa aja sih? Iya, inilah saatnya aku untuk pamer, pamer sedikit. Nah, jadi selain annyeonghaseyo itu ada annyeong. Oh, oke. Setelah itu ada annyeongha십니까, annyeongha시죠, annyeonghaseyo. 사lah ya. 좋은 아침입니다. Oke. 식사하셨어요? Wah, aku deg-degan, aku jadi kayak tes beneran, aku jadi grogi karena samping aku kamu. Ulang lagi. Oke, ulang lagi ya. Jadi ada annyeonghaseyo, annyeong, annyeongha십니까, annyeong하시죠, 좋은 아침입니다, 식사하셨어요? Itu udah. Iya, banyak ya salamnya ya. Orang Korea itu banyak banget salamnya. Dan kamu juga tahu banyak kayaknya, pinter. Iya, aku tadi hafalin dulu sebelum ngomong begini. Oke. Oke, setelah menyapa,
atau memberikan salam biasanya kan diikuti dengan perkenalan diri. Iya betul, kita habis nyapa orang kan pasti oh nama saya siapa, saya ini apa-apa gitu kan. Nah pasti ada juga kayak gitu, di bahasa Korea pun ada. Tapi kalau misalnya kita belajar dalam satu hari ini kayaknya bikin pusing banget gak sih? Jadi kita fokus pada hari ini, fokus pada salam dulu. Nanti makanya kita harus nonton program ini terus ya, biar kita bisa Nantikan belajar gitu ya. Oke, coba Risa dengar ya kalimat-kalimat yang aku sebutkan. Terus coba kamu ambil ada kesamaan nggak sih gitu? Oke, siap. Antara annyeonghaseyo, annyeong, annyeonghasimnika, dan annyeongha시죠. Aku tahu. apa Annyeong. Iya, Semuanya pakai annyeong. semuanya pakai annyeong kan. Nah, kalau gitu coba kita bikin kesimpulan berdasarkan persamaan kata annyeong itu yuk. Nah, tapi kalau misalnya aku pakai annyeong ke orang yang baru pertama kali ketemu atau orang yang lebih tua dari aku, pasti mereka akan tersinggung karena mereka pikir Risa kok nggak sopan banget sih baru pertama kali ketemu, atau ke orang yang lebih tua ngomongnya annyeong saja, itu nggak sopan. Jadi itu ada yang namanya Luar biasa Risa emang. Iya, jadi yang kalimat formal itu namanya jondaemal dalam bahasa Korea, sedangkan yang kalimat tidak formal disebutnya banmal. Iya betul. Kita baru ketemu nih sama orang yang kelihatannya lebih muda gitu ya. Kalau misalnya emang usianya kelihatan, ini udah paling 3 tahun, 5 tahun sih nggak apa-apa. Kita langsung nyapa dengan kata annyeong, walaupun kita baru kenal sama dia, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita lihat nih kayak kita kan udah tua ya, udah lumayan tua. Tapi kalau kita lihat yang kayak anak belasan gitu, tetap kita baru pertama ketemu kita harus hormatin dia. Kan Korea kan pentingin sopan santun ya. Jadi kita tetap amannya sih harus ucapin annyeonghaseyo dulu kalau baru pertama kali gitu. Terus selain annyeonghaseyo itu ada juga yang kata annyeonghasimnika. Annyeonghasimnika itu biasanya kita gunakan di perusahaan yang lebih kaku gitu loh. Oh, Kalau misalnya pantas setiap kali aku nonton drama Korea yang mereka pergi ke kantor pasti ngomongnya Iya annyeonghasimnika. bener. Kalau misalnya nih kamu mau lamar kerja gitu kan, terus habis itu kata pertama yang diucapkan adalah annyeonghasimnika gitu. Atau enggak kayak kamu nonton berita gitu, biasa yang pembawa beritanya juga gitu. Kata pertamanya annyeonghasimnika. Itu formal banget, biasa digunakan di perusahaan. 여러분 안녕하십니까? CGN 투데이 박혜진입니다. 여러분 안녕하십니까? CGN 투데이입니다. 여러분 안녕하십니까? 여러분 안녕하십니까? CGN 투데이 황현주입니다. Tadi selain yang annyeonghasimnika kan ada annyeonghaseyo. Nah, itu berarti annyeonghaseyo itu digunakan bukan untuk pas pertama kali kita ketemu ya. annyeonghaseyo itu biasanya kalau misalnya udah ketemu sekali dua kali gitu, udah kenal muka gitu ya, baru kita gunakan kata annyeonghaseyo gitu. Dan untuk orang yang lebih tua juga ya. Kayak sorry lebih ya. ke apa kabar. Apa kabar? Jadi annyeonghaseyo itu bukan berarti itu artinya apa kabar. Oh. Itu hanya sapaan aja halo kayak Oh, gitu. oke. Tapi kalau misalnya udah ketemu berapa kali, kita boleh nih udah lumayan nih, bolehlah nanya kabar gitu kan. Nah, baru kamu bilang annyeonghaseyo. Nah, orang itu bisa jawab, oh iya saya baik atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya kamu nyapa annyeonghaseyo, itu belum tentu orang Korea balesnya annyeonghaseyo juga gitu. oke. Dia nggak jawab, oh saya baik, kabarnya Kabar baik baik. atau enggak gitu. Kayak gitu ya. Wow. Terus ada juga kata yang namanya 좋은 아침입니다 gitu. 좋은 아침입니다 ini ambil kata dari bahasa Inggris. Ya, good morning. Iya, 좋은 itu artinya good, 아침 itu morning. Nah, langsung iya. diambil kan seperti yang Risa katakan tadi, kayaknya kalau annyeonghaseyo terus kan bosen ya. Betul, Jadi betul. dibikinlah, orang Korea itu kreatif juga. Jadi dibikinlah suatu kalimat yaitu 좋은 아침입니다. Itu kata serapan langsung dari bahasa Inggris. Sekarang banyak yang pakai kok, kayak misalnya di perusahaan kantor gitu. Oh, 안녕하세요, 좋은 아침입니다 gitu ya. Sejak tahun 1910 sampai 1945,
식사하셨어요? Itu aku juga dengar 밥 먹었어요. Practice time. Jam 8 kamu datang kantor, terus kamu ketemu sama senior kamu. Samping senior kamu ternyata ada si bos. Aku takut. Aku takut. Jabat tangan, betul nggak sih? Iya, Walaupun salaman ya, pasti salaman. 90 derajat. Kayak gini. 안녕하세요. Iya, sampai kayak udah mau gini.